Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan hidup ya. Hidup itu rezeki luar biasa loh ya. Apalagi yang muda-muda kadang tidak menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Kadang karena banyaknya keinginan dianggap rezeki itu ketika keinginannya itu tercapai. Itu baru alhamdulillah. Padahal hidup itu sendiri sebelum mendapatkan apapun selain hidup itu udah rezeki luar biasa. Makanya penting bagi kita menyadari bahwa hal yang sangat prinsip yang pertama kali harus kita lakukan dalam berbagai kesempatan itu adalah bersyukur. Jadi syukur. Makanya nek tangi turu, bangun tidur, ajaran pertama kali yang dilakukan kita sebagai seorang muslim yang diajarkannya kepada kita itu adalah bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama dan seterusnya. Jadi ya hidup gitu. Makanya ketika kita pandai di dalam mensyukuri hidup kita, itu insya Allah nanti kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan banyak keberkahan dan juga banyak kebaikan. Nah ini kalau nggak latihan, nek latihan itu sulit. Bahayanya nek didisik nih kalau terbiasa ya itu adalah ngeresulo, itu bahaya. Apa nih wis omah-omah, orang-orang yang udah berumah tangga, yang masih muda-muda kadang masih minim pengalaman dalam konteks ilmu kehidupan, itu kadang banyak mengedepankan ya hal-hal yang sifatnya emosional. Ini penting bagi kita teman-teman untuk terus belajar gitu ya. Nah untuk itu kenapa thalabul ilmi, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kita. Jadi mencari ilmu jangan selalu dipahami tentang konteks sekolah. Sekolah formal itu ya sekolah formal ya. Tapi ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita cari. Ketika kita makin mencari, maka kita akan semakin mendapatkan banyak perasaan bahwa ternyata aku itu bukan siapa-siapa. Nah ini penting. Makanya para pencari ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu dan dia paham, mereka tidak akan pernah mengenal yang namanya capek di dalam mencari ilmu. Gitu ya. Nah ini penting bagi kita menyadarinya ya, kawan-kawan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang kita itu harus terus berikhtiar meneladani. Jadi meneladani apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Nah tidak terasa kawan-kawan, ngaji kita ini sudah hampir 2 bulan. Jadi godone wong ngaji itu dimanapun ya. Nek bocahne pondok godone gak kerasan, ben mulih. Engko bocahe kerasan, sing digodho genten wong tuwane, rasa kangen. Kangen, wis pokoke kangen, pengene pengene ketemu anake. Lah engko apa neh awal-awal itu. Jangankan awal-awal, wong wis setahun 2 tahun kena godho ora kerasan gitu. Kenapa? Karena setan ini ora seneng enek wong dadi apik iku ora seneng. Wis pokoke digodho.
Saka ngarep mburi ngesor dhuwur, wis digodha terus. Iringan kanan kiri itu digodha. Termasuk awake dhewe digodha. Minggu wingi kan wis leren. Leren pisan kan, Mas. Temenan, sok ngarep tutup gitu, aras-arasen itu. Kenapa? Kalau kita itu siapa yang mau kita andalkan? Tidak ada. Kecuali Gusti Allah. Jangan pernah mengandalkan siapapun. Makanya, wong-wong sapa wonge yo sing maca surat Al-Ikhlas sepindah, ganjarane padha karo seprotelu maca Al-Qur'an. Nek ping 3 padha karo ngatamne Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifatnya Gusti Allah sing salah satunya adalah Allahus Samad. Dadi awake dhewe senden iki ning Gusti Allah. Makanya iki mau saya WA iki jame uber-uberan itu. Ini temenan. Uber-uberan. Paling adoh kan aku, masa aku malah teko dhisik dhewe. Iya kan? Ya ini contoh bahwa setan itu goda kita begitu gitu. Pokoknya akan banyak hal yang supaya ora usah ngaji. Malam Senin iku nek iso ora usah ono ngaji-ngajinan. Malam Selasa ya. Malam Selasa itu ora usah ngaji-ngajinan. Padahal kalau kita mendengar sejarah para pendahulu kita, di sini kan tempat bersejarah di mana ya malam Selosonan itu sudah sekian puluh tahun. Ngaji itu dilaksanakan di sini gitu. Makanya kita yang ngawiti kabeh ngerti awake dhewe iki mas-mas kabeh. Oh, titerono kae, titerono. Oh, tak godho terus pokoke. Titerono. Engko Mas Tofa saka kono adem grimis wis alasane ono ae pokoke. Jadi kayak gitu kan. Terus gitu kan. Mari ngono kena godho ki mau, wah wis arep lekas konsumsine rong enek sing sita godhog banyu dan kuwi digodho terus. Jadi hal-hal sepele itu tolong jadikan itu alasan besar supaya enggak jadi ngaji. Itu godhone itu salah satu contoh nek diskusi soal tadi soal konsumsi lah atau apa gitu. Kita semuanya kan orang-orang lapangan yang waduh, kene itu kan kutho ya. Maksudnya untuk akses itu kita enggak ada masalah. Gak kebayang ketika mloko legi, pucuk kono Mas. Musim gerimis ngene iki Mas, aku digonceng ngono ser-seran Mas. Sopere ya wis pokoke tatak, dalane ngepres, kadang naik belok kiri nyeklek, bane genuk nang kono Mas, mobilnya gak mlaku. Nek mundur jurang wis liyane cedhek karo Gusti Allah ora enek. Maksudnya pasrah ya. Ya itu sebuah medan yang seperti itu. Nah, di sini kan kita kota ya. Daerah yang enak. Maka dari itu mari kita terus belajar menguatkan diri kawan-kawan, karena sifat aras-arasan itu akan terus dibisik, karena itu adalah bagian dari softwarenya kita. Nah, supaya itu nanti langgeng, subur, akhirnya mendominasi potensi yang ada dalam diri kita, sehingga potensi ini awake dhewe iki ndelep. Makanya saya selalu memotivasi siapapun bahwa tidak ada orang yang nggak bisa, semua orang itu hebat. Tinggal kita mau milih, mau concern di wilayah apa, mau concern di bidang apa. Tidak mungkin orang akan iso kabeh, gak mungkin. Makanya lahir sebuah organisasi supaya saling melengkapi. Makanya nek wong kena penyakit, nek aku kok ora dadi, wah iku penyakit itu. Penyakit tandane ngajine kurang. Tidak ada. Orang itu saling melengkapi. Ya kan? Adanya tukang sapu, maka ada pemimpin. Gak mungkin kan pemimpinnya wis mimpin yo nyapu, gak mungkin. Karena ada tukang sapu, maka tempat itu menjadi indah. Maka di situ lahirlah tukang keamanan, lahirlah tukang teller misalkan pelayanan utama yang menjadi servis di garda terdepan. Ada bagian dan seterusnya gitu. Artinya tidak ada sesuatu itu terus dadi dewi mak bedunduk paling hebat, udah ada. Bahaya ya. Jadi dan itu yang tahu hanya diri kita ya, hati-hati ya. Ini penyakit hati. Itu namanya takabur. Iku hati-hati. Takabur iku ya kan landese ujub. Jadi ya kakang ngadi karo ujub. Engko dulur lanange sombong. Itu hati-hati ya. Iku penyakit-penyakit hati kawan nang sekolahan ya kan. Hal-hal seperti ini enggak ada di sekolah. Tapi guru-guru kita telah mengajari kita, ya kan? Mengajari kita supaya kita tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang santun, gitu ya. Dan itu dhahira wa batina, lahir batin. Jadi wong kudu lahir batin. Nah, awake dhewe belajar. Maka salah satu yang harus kita
lakukan ya kawan-kawan, itu adalah ketika kita bentar lagi nih ya, nggak terasa kan, ya muga-muga paringi umur panjang, iso menjumpai Ramadan. Insya Allah 1 pekan lagi, kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi, ya kenapa ini sebuah harapan bagi kita, ya nyatanya tahun wingi sing koncoku saiki serenek ya ono. Mungkin keluarga kita, ya, atau guru-guru kita udah enggak ada. Makanya bismillah teman-teman, mari ya kita menambahi semangat. Nambahi semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Karena tidak ada kebaikan ya, dalam konteks ini ya hati kita, supaya hati kita itu tetap tenang, itu kecuali rasa bahagia. Nah, rasa bahagia yang hakiki itu adalah kucuran atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang dipilih. Ya awake dhewe intine kudu seneng gitu, kudu seneng. Aja perkara Mas Tova putra berapa? Putra anak-anak berapa? Nah, 1. Usia 15 bulan. Berarti kan lucu-lucunya nih. Engko terus umine mamanya mikir, aduh ya piye nggo tuku klambi anak lah. Karena ini tradisi, Mas. Maksudnya tradisi. Kadang tradisi atau culture budaya kita itu menjebak kita untuk lupa bersyukur. Supaya wong bukannya kita itu seneng nyambut Ramadan, ya kan, seneng memperbanyak ibadah, tetapi ada terjebak persiapan bodoh. Nah ini makin senior usia kita, biasanya kok urusannya makin akeh. Karena anak es gede kan, ndelok tembok, kok wayahe ngecat, ya kan, terus kendaraan anaknya jaluk mau dan seterusnya. Kadang kalau kita tidak bisa memanajemen diri kita, maka kadang kita akan terjebak dalam sebuah budaya-budaya yang sebenarnya itu adalah sampingan, bukan utama. Utama kita adalah memperbanyak ibadah. Makanya orang-orang yang mendapatkan kebaikan, gitu, mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita atas izin Allah, itu nanti kita termasuk orang-orang yang banyak mendapatkan nikmat gitu ya. Nah, makanya kalau kita melihat salah satu ngendikanipun ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hasanati ya maluha ibnu Adam yudha'afu asyran ila sab'ami'ati. Jadi nanti setiap kebaikan itu ya, itu akan dilipatkan dipengke, dilipat gandakan. Itu sab'i mi'ati. Jadi 700 kali lipat gitu, kebaikan itu. Dan ini adalah sebuah spesial, hal yang spesial yang harus kita syukuri. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Ya karena memang puasa ini menjadi sangat spesial. Jadi kita bersyukur ya kawan-kawan, kita hari ini berada di dalam bulan Sya'ban. Itu yo bersyukur pokoknya gitu ya. Bersyukur kita masih menjumpai bulan Sya'ban, di mana nanti sebentar lagi kita insya Allah sepekan lagi masuk di bulan suci Ramadan. Fa innallaha ta'ala yaqul, ini terkait yang dengan kenapa puasa ini tidak disebutkan gitu ya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya da'u syahwatu wa aqlahu wa syurbatahu min ajali. Jadi puasa ini memang spesial, dikhususkan, dispesialkan bahwa memang puasa ini hanya untuk Allah. Jadi puasa ini untuk Allah dan Allah akan memberikannya pahalanya secara langsung. Ya, karena kita meninggalkan syahwat kita tadi. Ya, makan dan minum itu demi Allah. Makanya jangan sampai pas kita itu poso, siam ya,
poso. Iku kur poso laire tok, eman-eman. Nek anake awake dhewe gak apa-apa. Mas Afif putra usia berapa? Dalam? Oh, dereng. Nggih, mugi-mugi segera ngaten nggih. Paringi ijabah. Terus ketika anak-anak kecil, ya toh, anak kecil latihan ngono. Latihan biasanya nek aku ngajari anakku ngono kae sahur. Biasanya sarapan pagi, ya wis jam 7. Tapi mari ngono lanjut poso meneh. Ya sik PAUD soalnya kudu latihan. Jadi mengajarkan supaya poso iku kudu dilatih. Lah nek awake dhewe wong gedhe, monggo Ustaz Agus. Lah nek awake dhewe wong gedhe terus posone kaya cah cilik ya piye ngono kan. Kan jadi lucu ngono. Mosok awake dhewe terus posone kaya cah cilik kur perkara ora mangan ora ngombe, ya kan menjadi lucu ngono. Jadi posone bagaimana kita itu dhahir wa batin, lahir batin. Makanya karena ngempet syahwat, maka puasa ini akan diganjar langsung oleh Gusti Allah. Kalau yang lain itu dikonkretkan 700 kali lipat, maka yang ini spesial. Nah, awake dhewe kudu latihan. Ora latihan. Ya misalipun krungu omongan piye ngono terus awake dhewe tersinggung, maseng. Lah itu juga jadi masalah. Nah, kudu latihan. Terus akhirnya balas. Nah, ini awake dhewe kudu belajar. Jenenge wong belajar iki kadang ya tiba barang. Jadi nek tiba ya ora masalah, bangkit. Maksudnya tiba kadang kita melakukan kesalahan, ya. Jadi kadang kita melakukan sebuah kesalahan. Gitu kan. Ya itu menjadi sebuah keutamaan bagi kita. Wa saumu junnah. Karena puasa ini sebuah perisai, tameng bagi kita. Makanya nek sik Joko-joko ngono ya latihan poso ya apik. Ya nek bapak-bapak ya luwih apik. Ben gak pengenan renorno. Nah nek biasane ibu-ibu gampang pengen apa? Pengen tukon-tukon. Ya, lambine ro ngamoh barang ya pengene tuku anyar. Apa bapak-bapak ora pengen? Ya bapak-bapak pengen, tapi pengen ora perkara klambi nek wong lanang. Ya. Pengennya bapak-bapak itu kebanyakan adalah soal kehormatan. Karena itu menjadi sebuah fitrah gitu kan, software yang ada dalam diri kita. Nah, nek awake dhewe itu terus bisa menempatkan diri gitu kan. Walisaimi farhatini farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ini kebahagiaan yang nek ngerti ngene iki awake dhewe kan liyane senengan ora enak. Apa sing gawe kita itu susah. Jadi wali-wali atau kekasihnya Gusti Allah itu adalah salah satu cirinya adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Jadi yo biasa ae lah gitu kan. Kabeh wong duwe masalah. Ya. Yo kadang bersyukur ae wong liya nyawang awake dhewe penak. Oh, enak. Penake Mas Afif ngalor ngidul goncengan wong loro. Penake sikae ngalor ngidul kok iso raket. Wong nyawang begitu indah. Ya itu bersyukur, tetapi kan kita tidak pernah tahu masalah seseorang. Jadi orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Jadi bahagia yang pertama itu ketika dia berbuka. Buka poso ya kaya ngono kae. Sadurunge poso, masyaallah. Kaya kabeh dikelompokne. Bakul-bakul ning pinggir dalane patut kabeh ditukoni. Tapi masa kena banyu sak celegukan ngono ya, masyaallah. Nah, ini salah satu kebahagiaan. Jadi wong sing ora poso nek ngomong seneng, ya poso wi geroh. Geroh itu dia berbohong dengan dirinya sendiri. Karena soal rasa itu enggak pernah bisa digantikan kecuali orang yang merasakan. Jadi makanya wong sing ora seneng kopi ya cuma itu wong sing ngopi. Karena orang yang bisa merasakan itu ya orang yang ngelakoni. Kalau yang lain ya itu berarti dia teori. Makanya kalau kita diskusi tentang sunnah Rasulullah, sunnah Kanjeng Nabi, itu banyak sekali. Salah satunya misalkan ngapalne Al-Qur'an itu ya sunnah. Poso semono uga. Dadi wong sing nrimo ya sono uga dan seterusnya. Nah, itu adalah keutamaan sunnah Rasulullah yang begitu banyak. Ini awake dhewe kudu latihan ke arah sana gitu. Jadi kebahagiaan yang pertama, orang-orang yang
puasa itu adalah ketika dia mendapatkan buka gitu kan. Dan yang luar biasanya itu adalah farhatun 'inda liqa'i rabbi. Jadi petuk liqa'i rabbi, kepanggih kali Gusti Allah. Ya, ini makanya nek kita diskusi soal zuhud, nerimo itu ukurannya bukan fisik. Ora kok fisik maksudnya oh iki wong sugih, wong seneng duit enggak ngono. Oh iki wong sing ratek duwe dhuwit itu orang-orang yang zuhud enggak. Kalau kita diskusi tentang zuhud, qanaah, ridho dan seterusnya itu adalah sifat-sifat hati gitu ya. Jadi yang dimana ini hanya kita yang tahu gitu kan. Wong liya hanya bisa nonton gitu kan. Nonton dan komentar. Makanya hati-hati dengan netizen ya. Apalagi netizen offline. Banyak teman-teman yang curhat itu gara-gara omongan temannya, omongan orang akhirnya kudune tumindak api terus akhirnya rasido. Nah repotnya lagi ketika ngambil keputusan gara-gara dapat komen dari netizen terus rasido ngambil keputusan. Ya itu jadi repot gitu kan. Seorang pemimpin ya harus belajar melakukan analisis, mengasah intuisinya. Feeling lah cara bahasa simpelnya. Ya feeling. Tentu dengan pertimbangan yang sudah komprehensif ya. Jadi kabeh wis ditimbang-timbang. Enggak bisa wong banyak terus kita harus memuaskan banyak orang enggak bisa gitu. Tetapi kita yang menjadi pemimpin di level kita masing-masing ya harus legowo ketika mendapatkan masukan gitu. Jadi gue enak gitu kan. Makanya ketika kita diskusi soal Ramadan gitu kan. Liyane rasa seneng ora enak gitu kan. Rasa seneng gitu kan. Rasa seneng, rasa ya seneng gitu. Kadang budaya itu yang membuat kita rodok kepikiran. Ya, biasanya mak-mak, ibu-ibu. Sampai enek kelambi ya seragam, cah sekolah misalnya. Ya ono juga. Sing geger ibu-ibu nek bapak-bapak jarang. Apakah ini enggak boleh? Bukan. Ini bukan soal boleh apa enggak boleh. Ini diskusi soal tentang sifat hati. Karena yang bisa menimbang dan mengukur adalah diri kita. Sing wis seneng ngono jangan dikomen. Jangan dikomen maksudnya jangan dimai itu jangan. Tapi kita lebih kepada muhasabah gitu kan. Bahwa puasa ini kalau diskusi syahwat itu bukan hanya soal makan dan minum, tetapi adalah bisikan-bisikan. Qad aflaha man zakkaha gitu kan. Oh beruntung banget wong iso ngresiki awake. Jadi bersuci. Ya karena fujur hawa taqwaha kodrate awake dhewe mendina ya geret-geretan. Api elek mendina udur-uduran. Makanya Rasulullah itu ngajarin istiqoroh, ngajari doa, donga ati ben anteng ya kan, ngajari donga ben kita teguh di dalam pendirian gitu kan. Dan seterusnya. Nah, itu adalah kaidah-kaidah yang bisa kita teladani, kita ambil. Nah, ini adalah salah satu jimat istilahnya, salah satu wasiat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Gitu kan. Jadi nek awake dhewe kadang sik diskusi mungkin karo pasangane awake dhewe ya dijak omong-omongan sing penak gitu ya. Aja sampai wong iki udur-uduran ya. Omone udur-uduran karo bojo ya aja. Nek sing Joko ya ora iso mbayangne ya. Nek sing wis duwe bojo pisane pesenku siji, aja sampai udur-uduran karo bojo. Ora ana manfaate. Rungokne wae pengene apa. Kadang wong lanang ya rumangsa paling bener, wong wedok ya padha ae, rumangsa paling bener jangan apa pas perkara poso. Ya ketoke mulih kebengen lawange ora dingakne turu ning masjid saiki malah karpetan asinan gitu. Jadi jangan pernah komen sesuatu yang negatif gitu. Eman-eman gitu kan. Sebenarnya sesederhana itu, tapi kadang kita ya digoda syahwat kita ya. Syahwat amarah, kadang wong lanang rumangsa wis berjuang mati-matian gitu. Rumangsa ora dihargai, rumangsa ora diajeni. Ya kayak gitu-gitulah. Syahwat hanya seputar itu aja saja nih. Nah, kita sudah mengenal diri kita dengan oh ini ternyata bisikan-bisikan ya, santai wae dadi wong. Ya pokoknya nek keseleren aja dituruti amarahe. Omongan mesti kesel nyambut gawe, gitu kan. Kesel-kesel. Mas Tofar mentong renek sego misalnya gitu ya. Arep ngombe renek banyu ya ngamuk-ngamuk. Dadak muni jane wong wedok ning omah nyapo. Waduh, perang Mas ya kan. Jangan gitu. Jadi ya udah jadi mulai yang sing sabar. Kudu latihan awake dhewe ya. Makanya
ketika seseorang ini bisa meninggalkan syahwatnya, Makanya salah satu makolahnya Ibnu Athaillah itu ya, salah satu perkataan ya kan, pesannya kepada muridnya itu adalah ukhruj min ausofi basariyatik. Jadi kon ninggal nih sifat-sifat kamanungsan. Sifat-sifat kamanungsan ini sifatnya manusia awake dhewe gitu ya. Sifatnya ya rasa pengen khususnya. Ya, rasa pengen, gampang nesu dan seterusnya ya. Nah, karena awake dhewe ya intinya kita belajar gitu ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah ini adalah dua kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang akan didapatkan orang-orang yang puasa itu, yang nyata loh ya, yang langsung diganjar oleh Allah itu adalah ketika kita farhatani farhatun inda iftar. Jadi ketika kita itu buka, rasanya masya Allah, seneng, yos bahagiane ngono kae lah, ngombe cao apa ngombe apa gitu kan. Dan yang keduanya adalah ketika kita liqa'i Rabbi, ketemu langsung sama Gusti Allah gitu kan. Nah, ini bisa kita rasakan. Yang kedua ini adalah dengan iman, dengan percaya gitu kan. Jadi yang penting awake dhewe iki bendina mlaku. Ya keseleren, tapi ojo menyerah. Ya lelah itu boleh, tetapi jangan sampai menyerah. Banyak orang yang merasa ketika berjalan itu merasa gagal, itu hanya perasaan. Teruslah mari kita berjalan dalam urusan apapun, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan aktivitas, urusan ngaji, urusan apa, banyak sekali urusan, sehingga pedot yang tengah jalan. Akhirnya kata guru saya itu dengan bahasa beliau itu, ya ngono lho, itu saya ingat betul. Dari harus dikeploki, ya ngono lho. Tujuannya kayak gitu. Termasuk wong tangi aras-arasen. Salah satu tradisi positif yang perlu kita ciptakan ya sebelum subuh adus. Mas Rian aja mbok walik Mas ya. Ya itu tenan Mas. Awet nom fresh liane semangat renek. Walaupun nanti ngantuk, tapi ngantuk itu hilang. Nanti bukaan Mas, ya nanti browsingin ya. Di salah satu kitab Tambihul Ghafil itu ya, pepeling nganggone wong sing lali, wong sing aras-aras tangi iki dikeloni demit tenan. Aja tangi, ada dipuk-puk. Kowe dipuk dikeloni, aja tangi, ora usah tangi, nyapa tangi ngono. Nah, itu penting bagi kita memahami begitu-begituan gitu kan. Jadi kalau dalam perspektif psikologis ada namanya self control ya, kontrol diri. Tapi kalau dalam perspektif spiritual ya kan, kajian keagamaan keislaman, yaitu ada narasi-narasi yang menjelaskan demikian gitu kan. Makanya kalau kita melihat semangatnya dalam konteks teknologi misalkan ya, para pendahulu kita atau yang sering diajarkan di sekolah kita, ada salah satu nama Thomas Alva Edison itu kan. Nanti ada salah satu buku yang itu bisa memotivasi kita luar biasa, itu dari karyanya Napoleon Hill. Ya kan, Think and Grow Rich. Jadi berpikir dan tumbuh menjadi orang yang kaya. Bukan hanya kaya secara materi ya, tetapi juga mindset, pengetahuan gitu ya. Dan itu ternyata setelah cocok-cocok nih, oh alah iya memang Kanjeng Nabi harus ngajar kayak gitu. Cuma kadang kita saking pengetahuan gitu atau ajaran, kadang malah awake iki jarang sinau. Nah ini aja sampai ya. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya raketang berapa menit, ayo dilang nih maca buku. Kitabnya dibuka, ya kan. Ngaji Qur'ane diwaca. Ini kudu dilang nih kayak gitu. Karena apa-apa yang dipelajari di dalam internet yang tersedia itu sebenarnya hanya secuil dari apa yang tertulis, gitu kan. Apalagi kalau kita diskusi tentang bagaimana teknologi blockchain itu, masya Allah. Jadi ya begitulah itu soal-soal teknologi. Tetapi bagaimana itu semuanya bisa tercapai, bisa tergayuh, bisa terwujud, itu ya tidak lepas dengan yang namanya konsistensi. Nah makanya Gusti Allah seneng banget kanggo wong sing istiqomah. Jadi wong sing telaten lah sebenarnya, rumusnya kayak gitulah. Itu telaten. Apa kudu telaten. Ya bayang nih pengalaman saya sendiri, apa patuto nek jarine mbok saya apa mbok lakoni.
maksudnya dodolan gitu ya. Ya kabeh mlaku tapi lecekan. Pirang sasi ngono leren, ganti liyane. Tapi dari situ kita belajar, oh iya. Koncoku sing ora salin-salin. Padha-padha misalnya dulu pengalaman bakul kelambi misalnya. Hari ini teman-teman saya beberapa itu udah punya, kalau dulu maklonan ya didandakne wong brandnya kita. Oh saiki wis ngadeg dhewe, punya konveksi sendiri. Ternyata ya modelnya itu konsisten. Itu dalam konteks bisnis. Ya dalam konteks ilmu juga sama. Sing bendino nglakoni ya. Baca, ngapal, oke. Makanya beberapa sahabat itu ngapalnya Quran ya ora kesusu. Seayat dihafalke gitu kan. Terus akhirnya hafal dan juga dilakoni. Jadi betul-betul mengena gitu ya. Gitu ya, teman-teman pengantar, nggak terasa 8:30 gitu. Monggo ada yang ingin disaringkan? Nek mboten kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillah. Monggo. Oke, mungkin satu dari kami mohon izin ya, termasuk ada curhatnya, termasuk mungkin juga ada pertanyaannya. Jadi ini momentum sebentar lagi bulan suci Ramadan, ya, barangkali bisa dikatakan kurang 1 pekan. Saya pernah membaca atau mendengar itu, kalau sahabat itu saking mempersiapkan dirinya untuk Ramadan itu, bahkan kurang 6 bulan, 5 bulan sudah menyiapkan diri. Sedangkan kita terkadang sudah dekat itu masih nyantai-nyantai. Bahkan yang parah itu datangnya bulan Ramadan tidak berbahagia, tapi ngersulo kok wis Ramadan neh bahasanya. Yang bahkan ya bisa jadi orang lain, bisa jadi juga saya. Bagaimana kita untuk hati ini benar-benar bisa menata hati kita untuk menyambut bulan yang spesial itu. Bahasa Ngersulo kok wis Ramadan neh itu diganti dengan alhamdulillah sudah masuk atau akan masuk bulan Ramadan. Barangkali dari Ustadz ada mungkin ya motivasi atau pengalaman dan lain seterusnya yang bisa dibagikan kepada kami. Mungkin itu. Nggih, Mas Afif. Kita keinget bagaimana kala itu Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah itu tidak memperbanyak puasa kecuali di Sya'ban, salah satu contoh ya, di Sya'ban. Jadi bagaimana narasi yang muncul di sini dengan ungkapan bahwa ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Itu adalah menyiapkan diri kita. Nah, kenapa itu tadi kok iso akhirnya muncul Rasulullah seperti tadi kita diskusikan kita sampaikan di awal bahwa memang lingkungan itu Mas, budaya itu Masya Allah. Makanya nek awake dhewe makanya kita itu kadang jarang ya sedikit sekali ya ungkapan-ungkapan yang kadang memotivasi kita sebenarnya. Misalkan salah satu contoh ungkapan para pendahulu kita, mbah-mbah kita lah, karena kita orang-orang Jawa gitu. Mbah-mbah kita itu muncul sebuah narasi topo yang rame misalnya gitu. Kan itu bagi kita kadang sesuatu sih topo yang rame gitu kan. Loh, topo yang rame itu ya di dalam keramaian kayak gini, tetapi kita tetap nyawiji dalam konteks berzikir kepada Gusti Allah. Kenapa itu sampai muncul perasaan Rasulullah? Poso meneh misalnya kayak gitu. Urung apa-apa wis arep bodo, ditambah meneh urung enek apa kok wis arep bodo, arep poso. Nah, itu karena sebenarnya di aspek budaya. Kalau diskusi singkatnya sebenarnya semuanya karena perkara ilmu gitu kan. Semuanya disebabkan oleh ilmu ya. Tetapi bagaimana kita diawali dari diri kita sendiri. Makanya dakwah yang paling mantap itu tetap dakwah bilhal, keteladanan.
dari diri kita, keluarga kita, ya kan? Terus nanti orang-orang akan melihat siapa sih sebenarnya kita itu. Terus kita menyampaikan, mengajak gitu kan. Nah, ini menjadi sangat penting gitu kan. Karena yo bakal repot, Mas. Wong Ramadan niku yo jarine poso. Wong poso gak mangane karo esuk karo sore, maksudnya subuh kayak. Ya waktu sahur sampai buka. Tapi kenapa kalau teman-teman cek, justru secara perputaran uang di Indonesia ini ngegas pas Ramadan karo bodoh. Sampai sekian ribu triliun perputaran. Ya karena budaya di kita kayak gitu. Kan eman banget nek mosok awake dhewe sing ngaji terus arep melu-melu sing kaya ngono. Ya maksudnya kita biasa saja lah. Soal apa namanya nyandang lah soal. Yo ono loh Mas. Coba nanti cek kan. Menjelang hari raya, bagaimana kondisi rental? Kondisi sirkulasi rental. Itu dolan yang apa Mas? Ngarepe ngumbul bakul mobil. Stok persiapan Ramadan karo bodo. Ya di kita sendiri misalkan ya, contoh ya, yang di Surya misalnya gitu, contoh di minimarketnya kita Surya misalnya. Hai kok stok malah berdua kali lipat, disiapkan maksudnya, menyambut Ramadan. Jadi budaya kita di tahrib Ramadannya itu mboten secara spiritual, tetapi rata-rata kebanyakan secara material itu apapun. Makanya sampai enek kapan ya? Oh iya, kemarin saya di rumah sakit umum itu kan. Jadi rumah sakit umum itu Mas. Doorpress iki marjan. Marjan sak kerdus. Jadi nek ngaji ku ana doorpress. Ya pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ya sebutkan rukun iman misalnya kayak gitu. Oleh marjan. Nah, salah satu panitiane ngendikan, apa Bapak Ibu tandanya marjan gitu kan. Ya itu mayoritas jawab tondone posone arep teko karena terbawa soal iklan itu loh ya. Itu kan iklan mulai muncul gitu. Ini kita konteksnya budaya ya, konteksnya budaya. Bahwa ternyata budaya kita itu iku Indonesia. Ya kita syukuri karena dengan begitu juga sakjane ya rame, ekonomi ya meningkat, bakul-bakul ya. Tapi kita tidak melihat itunya, tapi bagaimana kita melihat aspek spiritual dan psikologisnya. Ojo sampai kahanan-kahanan yang sifatnya material itu terus mengganggu kondisi spiritual kita. Ojo sampai. Kondisi spiritual itu misalnya kayak gini. Enek wong riuh misalnya, karena levelnya masih level mencintai material, persiapan. Terus awake dhewe melu-melu maidun. Ini masalah spiritual kita terganggu. Ojo sampai kayak gitu. Ya memang levelnya masih di situ, kan? Kita ambil hikmahnya gitu kan. Oh, ternyata menusoki ya reno. Gitu ya. Jadi penting bagi kita maksudnya memahami bahwa dengan kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan itu insya Allah kita akan pinaringan rasa anteng. Nah salah satu nganteng nih rasanya awake dhewe itu adalah dengan zikrullah gitu kan. Jadi dengan aktivitas apapun kayak gini. Karo mlaku pokoknya spiritan terus ya kan. Ya apa senengane ngono lah. Wonge dhewe-dhewe senengane. Ana sing senengane selawat, ya karo selawatan, mlaku karo selawatan, nyopir karo selawatan, nyetir karo selawatan, kerja karo selawatan. Sing senengane bertasbih berarti karo tasbih. Jadi opo ae senengane opo kono. Karena banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan yang dimana itu semuanya bisa mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, jadi nek mau muncul satu kata namanya Rasulullah, ya latihan ngono Mas. Latihan. Yang penting awake dhewe aja melu-melu. Terus engko kita istilahnya bereskan dari sisi keluarga kita. Bojo gitu. Bojone dijak rembukan gitu kan. Ya biasa ae lah kayak gitu. Dan seterusnya. Karena dari situ nanti kita insya Allah akan mendapatkan lah. Kalau dalam teori tasawuf itu ada namanya makomat, ya tingkatan-tingkatan derajat seorang hamba. Nek awake yo panggah ngene iki, tetapi secara spiritual, secara keimanan itu Allah itu mengangkat ya orang-orang pilihan ini. Nah, jadi yo sebenarnya gak sulit gitu. Sebenarnya ada melaku. Karena ketika kita menggebu ya engko
masuk kategori syahwat. Iya biasa wae dilakoni. Wayah ngaji yo ngaji, wayah guyon yo guyon, yo wayah ngopi yo ngopi. Jadi ya biasa lah. Karena iklim kehidupan begini. Kapan usia kita neng alam dunia ya ora pernah ngerti. Apa dikonom, ya orang suwi ya teman saya masih muda ya. Keplese ning jeding ora enak. Jadi kita nggak pernah tahu. Ada barangkali guru kita sampai yuswa mbah saya itu 102. Masih sehat guyon. Ya ada yang usianya panjang. Kita nggak pernah tahu. Kakangan mbah saya itu di usia 99. Sepuh gitu. Tapi baca itu tuwet teh maca Quran sih jelas, Pak. Ada saya itu silinder, delok wis bunder. Jadi orang itu kondisinya beragam. Makanya kita nggak pernah tahu kondisi kita, makanya penting dilakoni. Lakoni karo mlaku, muga-muga kaya Senin malam Selasa paring istiqomah gitu. Paring istiqomah. Pojok-pojokane eling-elingen Mas diincim terus pokoknya. Diincim supaya awake dhewe iki leren. Nah, sepenting kita saling mengingatkan. Guyon-guyon pari kena karena niat kita thalabul ilmi, niatnya bener, ini menjadi sebuah majelis. Majelis ilmu itu salah satunya adalah para malaikat melok lungguh. Melok ndongakne, melok njaluk ning ngapura. Dadi ade nek ngerti ngono isine liyane enteng ora enek. Ya ngantuk kesel iki ya manusiawi lah, wis setelane ngono kuwi. Ya awan aktivitas ini wis nek sore bengi ya wis ngantuk. Itu sudah wis setelane ngono kuwi. Tetapi ketika kita dari sisi imani, spiritual itu mengetahui kayak gitu, ya kita akhirnya tidak pernah punya rasa ngresul. Ya ora ketun ya wis biasa. Kok ternyata kok kadang muncul, kadang kok kene kok sepi misalnya kayak gitu. Itu manusiawi. Tapi paling ora wis ngerti ilmune terus awake dituturi. Tuturi terus muncul rasa semangat. Ngenteni kancane, wong kancane ngenteni kancane terus enten-entenan akhirnya kan malah ora situ. Nah, itu salah satu contoh aja yang sering kita rasakan. Dan itu yang tahu hanya pribadi kita gitu kan. Makanya bersyukur nanti nek di setiap titik-titik wilayah itu enek minimal sesasi pisan untuk kegiatan ngaji, Masya Allah. Pokoknya babatan insya Allah bakal ngeremboko kebaikan-kebaikan itu. Ya karena agama itu ya disampaikan dengan cara tabligh, dengan cara syiar seperti itu. Ngaten nggih, teman-teman. Mugi-mugi manfaat. Semoga kita semuanya pinaringan istiqomah malam selosonan dan secara online aktif di Facebook ya. Semoga nanti juga bisa memberikan syiar kebermanfaatan kepada banyak orang dan ini nanti akan menjadi tinggalan kebaikan. Karena rekam jejak digital kan luar biasa ya. Nah, semoga ini nanti juga akan jadi saksi. Oh iya, kayak iki sing dibalik layar kanca-kanca iki. Oh iya, kayak iki prosesnya ngene iki. Jadi santai wae. Karena ini bagian dari karya kita bersama. Muga-muga awake dhewe pinaringan istiqomah, pinaringan rasa seneng nang ati, nglakoni urip, ya toh. Menyambut Ramadan, rasa seneng, nglakoni Ramadan, rasa seneng gitu kan. Nah, beberapa sahabat malah tarehnya itu malah nangis, Mas. Ramadan tekno malah nangis geru-geru itu. Itu di bab tangis para sahabat Masya Allah, nangis itu geru-geru. Ora awake dhewe iso ngrasakne kuwi ya Masya Allah. Neng ya kadang rasa seneng menyambut kemenangan. Ini maksudnya kondisi spiritual. Sing ngerti ya ukur awake dhewe ngono ya. Jadi makanya aja sampai ketitipan rasa sing aneh-aneh mau. Nanti di kitab Siam itu ada salah satu bab tentang larangan-larangan gitu kan. Ya wis iku awake dhewe kudu ngerti lah. Kudu ngerti dienggo hasanah ya dhewe, dienggo bekal. Dienggo bekal awake dhewe, muga-muga awake dhewe dadi wong sing selamat. Bukan seneng. Bisa ada yang kuburan ya kan, seneng akhirat petuk. Biar ada Senin malam Selesanan bro gitu. Ya ngopo besok Gusti Allah nek nyawisi awake dhewe. Wis pokoke seneng ae. Urip iki seneng. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan Allah sekali lagi menjadi sebuah harapan kita ya. Sama. Semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Masih astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.